Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah sampai kepada penghujung akhir Ramadan. Insyaallah jikalau nanti MUI memberikan fatwa terkait 1 Syawal hari Rabu, berarti Selasa hari ini adalah terakhir saum kita di tahun ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan puasa yang sudah kita laksanakan dan juga amal-amal lain seperti sholat malam atau tarawih, tilawah Quran dan sedekah, juga menunaikan zakat fitrah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi wasilah, menjadi keberkahan di sisa hidup yang Allah titipkan kepada kita. Setidaknya 5 doa yang patut atau dianjurkan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 terakhir bulan Ramadan. Yang pertama, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ditetapkan iman dan Islam. Itu adalah modal yang paling utama. Seberapa lama pun kita hidup, sesukses apapun kita hidup, atau dalam situasi kondisi apapun Allah takdirkan kita hidup, maka sejatinya orang yang beruntung adalah mereka yang Allah tetapkan iman dan Islamnya. Karena meskipun seseorang hidupnya diberikan kekayaan, namun mereka tidak punya keimanan, maka kekayaan itu tidak memiliki makna di hadapan Allah Subhanahu wa taala, melainkan hanya menjadi sebuah penyesalan. Karena kekayaan di dunia pada akhirnya akan kita tinggalkan. Seganteng apapun, sehebat apapun, setinggi apapun pangkat jabatan kita, kalau tidak ada iman dan keislaman, maka tidak ada kemuliaan di hadapan Allah. Karena sejatinya dunia ini adalah penuh dengan tipu daya. Sehingga nikmat iman dan Islam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu Allah anugerahkan kepada kita sampai akhir hayat. Yang kedua, kita berdoa di 10 terakhir Ramadan ini, semoga Allah memberikan panjang usia kepada kita dalam ketaatan. Karena panjang usia dalam ketaatan itu jauh lebih baik dibandingkan dengan mereka yang panjang usia tetapi penuh dengan kemaksiatan. Karena hidup di dunia ini pada akhirnya akan dipinta pertanggungjawaban apa yang kita lakukan selama Allah memberikan kesempatan hidup kepada kita semua di dunia ini. Yang ketiga, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dianugerahkan, diberikan rezeki yang halal dan barokah, sehingga kita mampu menjalankan kehidupan penuh dengan kebahagiaan dalam ketaatan dan kebermanfaatan kepada sesama manusia atau orang lain yang ada di sekitar kita, terlebih kepada keluarga kita, istri kita, anak kita, tetangga kita. Mudah-mudahan kita berikan rezeki yang halal, yang barokah. Dan salah satunya tanda dari barokahnya rezeki seseorang adalah tatkala dia mampu memberikan manfaat untuk orang-orang di sekitarnya. Yang keempat, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di penghujung akhir Ramadan ini, yakni dijauhkan dari penyakit, dijauhkan dari musibah, karena tidak ada yang terjadi kecuali semua itu kehendak Allah. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga takdir-takdir baik itu menghampiri kita. Dan jikalau ada takdir Allah yang tidak baik, maka semoga Allah mengganti dengan takdir-takdir yang baik. Maka berdoa kepada Allah, jauhkan dari penyakit, dijauhkan dari musibah. Itu menjadi sebuah nikmat bagi kita untuk mensyukuri, menggunakan sehat kita, ketenangan kita, keselamatan kita dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, kita dianjurkan berdoa di 10 terakhir Ramadan ini, yakni husnul khatimah. Semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan baik. Karena sehebat apapun kita, sesibuk apapun kita, pada akhirnya manusia akan memiliki akhir kehidupan yang sama, yakni kematian. Yang sehat, yang sakit, yang muda, yang tua, yang miskin, yang kaya, yang berpendidikan ataupun yang tidak, yang pada akhirnya sama, mereka akan dikembalikan kepada yang Maha Kuasa, yakni Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita tidak pernah tahu kapan, di mana, dalam situasi kondisi apa. Maka kita berdoa, mudah-mudahan Allah wafatkan kita kelak dalam keadaan husnul khatimah. Karena itu adalah pencapaian terindah tatkala seseorang hamba mampu kembali dalam keadaan suci, dalam keadaan fitrah, dalam keadaan Allah ridho kepada hambanya. Maka 5 doa tersebut kita panjatkan di 10
terakhir bulan Ramadan ini, yang mana mudah-mudahan dampak ataupun hasil dari tarbiyatul Ramadan, pendidikan Ramadan, mampu kita implementasikan di bulan-bulan Syawal. Jikalau kita lebih taat di Ramadan ini, baik melaksanakan sholat yang 5 waktu, silaturahmi, baca Quran dan yang lainnya, aktif di masjid atau memakmurkan masjid, maka hendaknya di bulan Syawal dan selanjutnya kita pun mampu istiqamah, karena sudah menjadi sebuah keyakinan bahwa istiqamah ini adalah sesuatu hal yang berat dilakukan oleh seseorang. Karena kecuali orang mendapatkan pertolongan Allah, bimbingan Allah, maka dia akan mampu istiqamah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga musannif mengatakan dalam satu nazamnya, dikatakan dalam Alfiyah, haitsuma tastaqim yuqaddir laqallah nazahan fi ghairil azmani. Seandainya engkau sudah mampu istiqamah dalam aktivitas, kegiatan apapun yang kau lakukan, maka Allah akan berikan takdir kebahagiaan, kesuksesan. Jadi istiqamah ini menjadi salah satu syarat seseorang akan meraih sebuah keberhasilan, baik untuk mencapai kebahagiaan di dunia yang sementara, terlebih untuk mencapai kebahagiaan di akhirat yang abadi. Mudah-mudahan jemaah Ar-Rahman, Allah berikan keistiqamahan, Allah berikan kenikmatan dalam ibadah, dan Allah berikan kemudahan dari berbagai macam persoalan-persoalan ataupun urusan-urusan kehidupan. Demikian kultum yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Usin wa yakum bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.